Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada 6 atau 8 sesi ke depan kita akan membicarakan tentang Badan Usaha Milik Negara, biasa disingkat dengan BUMN. Untuk sesi sesi ke-63 ini kita membicarakannya dalam konteks status hukum, posisi, dan sejarah ringkas dari BUMN itu dalam pengelolaan negara Indonesia. Nanti pemahaman secara memadai tentang hal-hal yang bersifat yuridis maupun bersifat historis ini sangat penting ya, agar kita bisa menempatkan tiap-tiap wacana, perdebatankah, atau apa yang disodorkan sebagai kebijakan baru oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian BUMN, apakah itu benar-benar sesuatu yang baru, ataukah dahulu sudah pernah dibicarakan, dan dahulu hasilnya bagaimana. Itu juga apakah bersesuaian dengan undang-undang BUMN maupun undang-undang lain yang terkait dengan BUMN. Terlepas dari mungkin beberapa pembelajar ekonomi kadang sering apatis, wah ini nggak sesuai dengan perundang-undangan, tapi toh juga tetap dilaksanakan. Ya itu bisa saja begitu, tetapi sebagai pembelajar, kita yang penting setia terhadap kaedah-kaedah belajar kita untuk memberi catatan. Ya, kadang kita tidak bisa mengubah sesuatu yang sedang terjadi, tetapi jika kita memiliki catatan yang baik, kita terbiasa juga menyampaikan di ruang publik dengan batas-batas yang sesuai kaedah hukum dan intelektual, saya kira itu soal waktu saja bahwa nantinya kita akan melihat bagaimana hal-hal yang benar itu harusnya mengedepan. Itu perspektif optimis. Nah, semua kita tahu bahwa BUMN ini umumnya dikaitkan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Pada ayat 2-nya kan disebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tentu kita juga harus mengingat ayat 3-nya ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kata kuncinya ada dua, itu dikuasai oleh negara dengan kemakmuran rakyat. Nah, ketika kita membicarakan BUMN, itu dua kata kunci itu sebetulnya harus menjadi, ya namanya juga kata kunci ya, menjadi kunci dari semua wacana kebijakan maupun pengelolaan, termasuk alternatif-alternatif yang dipilih untuk perbaikan BUMN. Nah, kita mulai dengan kata dikuasai oleh negara. Itu umumnya di situ ada beberapa kali perdebatan ya secara perundang-undangan. Saya kira kalau kita cari tahu, ini termasuk salah satu yang krusial ketika terjadi amandemen di tahun 98 ya, tentang kata-kata dikuasai oleh negara. Sebelumnya sebetulnya cukup jelas ya buat para pendiri bangsa, buat mereka yang konstituante itu pengertian itu cukup jelas, tapi di belakang makin sedikit samar. Apakah dikuasai oleh negara itu artinya regulator? Lebih pada pengatur, bukan operator, bukan pelaku. Nah, di masa lampau itu kedua-duanya, bahkan bisa diartikan pasal ini adalah state driven ya. Jadi negara sebenarnya yang mendrive perekonomian, bahwa pasar dibenarkan dari pasal-pasal yang lain maupun perbincangan tentang pengelolaan ekonomi negara di masa lalu, tetapi pasar harus tunduk kepada negara. Maksudnya dia menjadi pelengkap, sekalipun pelengkap dalam arti penting ya. Nah, tetapi belakangan, dan terutama dipicu juga oleh amandemen, itu kemudian pengertian dikuasai oleh negara ini lebih mulai diarahkan kepada regulator, bukan operator. Nah, hanya khusus kasus BUMN masih. Jadi BUMN itu kan adalah operator pengertian dikuasai oleh negara. Masih itu menjadi sesuatu yang sangat vital. Jadi ada dualisme ya, di satu sisi ingin mereduksi pengertian dikuasai oleh negara dengan mengurangi peran
Tapi di sisi lain, BUMN sendiri masih cukup besar pengaruhnya terhadap Profesor langsung terhadap operasi langsungnya di perekonomian. Nah, pada tahun 2003 itu ada undang-undang tentang BUMN, berarti pasca reformasi ya, yang kurang lebih berbunyi Badan Usaha Milik Negara, pasal 1.1-nya ya, berarti tentang pengertian dan ketentuan umum. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berarti seluruh atau sebagian besar modal, umumnya sebagian besar yang diartikan minimal 50% lebih ya, 50% plus ya, oleh negara, baik melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nanti kita akan belajar pengertian penyertaan. Tapi intinya dia tidak lagi dicatat sebagai secara langsung di dalam misalnya kas negara, itu pengertian dipisahkan ya. Jadi Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, bendahara umum negara, dan sebagai Menteri Keuangan kepala kementerian, itu kan antara lain tugasnya untuk mencatat tentang kekayaan, utang dari pemerintah pusat. Nah, tetapi khusus untuk BUMN karena dia dipisahkan jadi berdiri sendiri. Jadi pada dasarnya BUMN ini adalah kekayaan yang dipisahkan. Tidak hanya BUMN yang dipisahkan itu, tetapi nanti dikenal juga istilah badan usaha lainnya. Di sini memang kita perlu, saya termasuk harus mempelajari ulang ke masa-masa lampau, karena pengertian badan usaha lainnya yang belakangan ini mengedepan dengan skala yang cukup besar, itu bukan BLU, karena kalau badan layanan umum itu ada di kementerian atau di pemerintah secara umum, badan layanan umum itu tetap aset dan utangnya menjadi bagian dari kas umum negara. Sementara kalau badan usaha milik negara dan badan usaha lain yang dipisahkan, itu jadi beda. Kita nanti bicara tentang badan usaha lainnya di bagian-bagian tertentu untuk apa sih bedanya dengan BUMN. Nah, di sini maksud dan tujuan pendirian BUMN itu disebutkan ada 5. Nah, ini sebelum ada undang-undang juga pada dasarnya wacana ini yang berkembang ya. Jadi jangan salah meskipun undang-undangnya ini baru. Tetapi sebagai bagian dari peraturan-peraturan level menteri atau hal-hal bersifat dokumen-dokumen kebijakan sebelum tahun 2003, apa yang disebut dengan pengertian BUMN ini sebetulnya relatif sudah dipahami ya, meskipun otomatis karena tidak di-state dalam sebuah pasal yang mungkin tidak cukup kuat ininya pengaruhnya terhadap aspek hukumnya. Nah, ini kan dinyatakan. Begitu juga dengan tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN, bukan berarti sebelum tahun 2003 ini tidak dikenal, ini sudah dikenal. Nah, ini tapi mendapatkan pernyataan lugas di undang-undang. 1, memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara pada khususnya. Jadi ada kata-kata penerimaan negara pada khususnya ya. Lalu B, mengejar keuntungan. Lalu 3, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jadi ada aspek sumbangan pada perekonomian, aspek keuntungan, ada kemanfaatan umum, lalu bisa menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Perhatikan, disebut swasta, disebut juga koperasi. Jadi dalam konteks ini nanti kebanyakan diterjemahkan atau diartikan, ya berarti BUMN ini menutup beberapa atau mengeliminasi beberapa kekurangan pasar ya, karena pasar mungkin tidak mau pada sektor, subsektor atau jenis lapangan usaha atau di lokasi tertentu, daerah tertentu, dia tidak bisa atau tidak bersedia karena belum menguntungkan, itu BUMN menjadi perintis kegiatan usaha itu. Nah, tapi yang nomor 5 ini juga ada. Nah, ini yang juga dalam wacana kurang berkembang ya, wacana kebijakan maksudnya, yaitu memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Nah, bayangkan, jadi kalau berdasarkan pasal ini bisa banyak kita melakukan perdebatan ya, atau setidak-tidaknya wacana lah, wacana yang bersifat ilmiah teknokratis ya, tidak harus
dikait-kait dengan politik, setidak-tidaknya politik kontemporer, itu kelihatan kan bahwa BUMN ini benar-benar pengen melaksanakan pasal 33 di atas itu, ya toh, dan jumpa implisit juga bahwa dia sebetulnya juga tidak ingin menghalangi, terutama tidak menghalangi pengusaha golongan ekonomi lemah dan tidak menghalangi koperasi. Nah, tetapi dikatakan lagi di pasal 2 ayat 2 itu BUMN tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya peraturan perundang-undangan lain ya, selain tidak hanya undang-undang BUMN, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Nah, ini sering buat para pendukung diperkuatnya BUMN. Saya beberapa kali dalam forum tertutup berdebat ya, bahwa menurut mereka BUMN ini justru secara aturan itu lebih lebih memiliki regulasi yang banyak dibandingkan swasta. Ya, misalnya sama Persero, yang satu PT swasta biasa, yang satu PT Perseronya BUMN. Si swasta itu ya hanya tunduk kepada PT dan ya undang-undang yang berlaku kepada seluruhnya. Sementara si BUMN itu tunduk kepada undang-undang keuangan negara, undang-undang pemeriksaan keuangan, undang BPK ya, dan beberapa undang-undang lain. Jadi lebih banyak aturannya. Jadi secara teknis teoritis, yuridis lah kira-kira begitu, itu aturan untuk BUMN itu lebih banyak daripada korporasi swasta. Kira-kira begitu ya, berdasarkan undang-undang ini. Nah, kita sedikit melihat angka, tapi angka jumlah BUMN-nya saja. Nah, BUMN ini dahulu sangat banyak sekali ya. Nah, menurut catatan ini nampak di grafik kiri itu dari 2004 159, sebelumnya lagi lebih banyak. Kemudian terjadi merger, akuisisi, dan seterusnya, itu mulai diturunkan sejak 2014. Tapi 2005 sampai dengan 2013 itu stuck sebenarnya relatif. Jadi era Pak SBY 1 dan 2, jumlah BUMN itu tidak dikurangi ya, kecuali tahun 2005 itu yang terjadi pengurangan, yang kalau saya tidak salah ingat itu juga pengurangan karena memang diakuisisi atau penutupan beberapa BUMN. Setelahnya stuck. Nah, di era 2014 masih di bawah SBY tapi sudah dilaksanakan, itu dikurangi, dan seterusnya juga bertahan di era pemerintahan Jokowi pertama. Nah, baru di era yang kedua ini itu mulai turun. 2020 percatatan itu 107. Tahun 2021 ini belum diumumkan, tapi nampaknya di kisaran 90 berapa ya, saya belum menghitung beberapa yang sudah holding. Tetapi melalui dokumen-dokumen yang ada di Kementerian BUMN itu dikemukakan bahwa memang Erick Thohir itu ingin jumlahnya menuju kurang dari 70 pada tahun 2024. Itu di dokumen begitu. Di beberapa pemberitaan dia menyebut angka 40-an malah. Jadi akan banyak holding, banyak akuisisi, banyak merger, dan seterusnya menuju ke 40-an. Tapi jangan salah, nanti kita lihat sejarah bahwa dulu dari ratusan kemudian ada keinginan holding ini, jauh di bertahun-tahun yang lampau dikemukakan oleh Tanri Abeng ya, Menteri BUMN yang pertama di era reformasi. Itu dulu malah dia menyebut holding nanti hanya ada 10-12 BUMN, waktu itu dia bilang begitu, tapi belum sempat terlaksana. Nah, catatannya meskipun terakhir 107 dan mungkin sekarang di kisaran 100 atau 100 kurang sedikit ya, 90-an, 95 mungkin sekarang 2021 belum ada pengumuman resminya. Itu BUMN ini punya anak dan punya cucu. Nah, informasi tentang anak dan cucu ini tidak ada lagi di webnya BUMN ataupun pernyataan-pernyataan pejabat BUMN. Ada dahulu dan sekarang sudah dihapus. Dahulu ada laporan tahunan di webnya Kementerian BUMN itu, saya masih ingat itu terakhir di awal 2020 masih ada dengan data sampai 2018. Itu kebiasaan buruk itu di Kementerian BUMN, itu banyak laporan yang dulu pernah diunggah terus hilang, dihapus, diganti yang baru.
agak berbeda terus terang dengan misalnya Bank Indonesia yang lebih rapi. Ya, yang baru ya biar, yang lama harusnya kan buat para pembelajar penting. Bagaimana kita tahu ini data-data saya ini saja untung dari download yang terdahulu ya. Nah itu masih ada, saya potongan gambarnya dari publikasi lama. Itu di tahun 2018, itu dari waktu itu 114 ya BUMN, ya, 114 itu total perusahaannya 114 ya toh. Tapi yang memiliki anak ada 79, yang 35 nggak punya anak. Terus ada lagi yang punya cucu. Maka anak dan cucunya berdasarkan kondisi akhir 2018 341 anak perusahaan dan 317 cucu perusahaan. Ya. Dan jangan salah bahwa di beberapa yang anak dan cucu itu ada yang besar, lalu cucu nggak ada yang besar. Yang anak ada yang besar, lalu ada yang sedang. Jadi ukuran besar dan sedang di anak dan cucu ini bisa lebih besar dari BUMN lain ya, bukan dengan ibunya. Nah ini kan satu hal tersendiri yang harus disoroti. Di luar soal itu, ada juga 4 BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Nah, itu karena itu beberapa data, termasuk data saya kadang pusing untuk nyambung-nyambungnya. Ada BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan. Mungkin di data saya yang 2004 sampai 2013 bisa jadi dia masuk ya, tapi di 2019-20 ini nggak masuk. Sudah saya cek, 2018, 19, 20. Itu jumlahnya itu 4 BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Jadi tidak termasuk yang 107, 114 di 2019 itu, yaitu sarana multi infrastruktur SMI ya, lalu penjaminan infrastruktur Indonesia PII, lalu sarana multi gria finansial SMF ya biasanya disebut, lalu Biodipa Energi. Itu tidak masuk. Kalau tidak ada keterangan, jika saya menyebut data-data BUMN secara konsolidasi, dia tidak termasuk. Hanya saya belum bisa ngecek yang sebelum tahun 2017 ya, saya belum sempat ngecek apakah itu masuk. Nah, yang penting begini, kita pahami dulu status hukumnya. Dari 107 BUMN tahun 2020, yang saya belum bisa memastikan 2021 ya, ada kemungkinan tadi saya lihat kan seperti Pelindo kan sudah di holding dan beberapa lain bisa jadi sudah tinggal 90 berapa begitu. Kita tunggulah pengumuman resminya. Kan lucu juga hal-hal seperti ini tidak serta-merta kita bisa masuk web dapat. Dan saya ulangi lagi tadi ada yang menanyakan di chat itu tidak ada, Anda boleh masuk ke web Kementerian BUMN, data-data yang bersifat time series tidak ada. Jadi untung saya rajin ya menengok sehingga ada publikasi, saya download publikasi, di-download. Nah, itu baru saya sambung. Tapi kan sayang, untuk mestinya Kementerian BUMN tidak perlu menghapus itu, biarkan saja supaya orang bisa belajar dari beberapa data masa lalu dan juga mungkin ada beberapa angka yang definisinya sedikit berbeda, di-adjust itu dimodifikasi ketika disambung. Saya ulangi, dari 100 tahun 2020 itu 13 berbentuk perum ya, perusahaan umum. Nah, sepertinya di 2021 ada perum yang di merger ya dengan PT. Nah, kemudian ada 94 yang berbentuk persero atau PT. Di antara yang berbentuk persero itu ada 14 yang merupakan perusahaan terbuka. Biasanya disebut PT namanya, lalu TBK. PT Bank Mandiri TBK kan itu 14, artinya dia sudah go public. Nah, laporan BUMN itu pada prinsipnya bisa dan diaudit, harusnya diaudit oleh BPK. Terutama tidak hanya audit keuangan, tapi audit kinerja dan kadang audit dengan tujuan tertentu. Juga ada audit kepatuhan. Untuk audit keuangan dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik, terutama untuk yang go public ya, biasanya tidak diaudit oleh BPK, tapi diaudit oleh akuntan publik. Nah, jadi BPK pakai itu. Jadi bukan berarti BPK lepas tangan ya. Jadi prinsipnya BUMN bisa diaudit ya oleh akuntan go public. Secara prinsip BPK boleh mengaudit kapan saja dia mau ya, tentu atas permintaan, atas permintaan DPR bisa, permintaan pemerintah bisa, kemudian permintaan hukum bisa. Nah,
Masalahnya adalah anak dan cucu BUMN itu tidak termasuk BUMN. Di slide berikut, Mbak Rahma. Nah, jadi tidak termasuk BUMN ya. Saya ulangi nih, anak, cucu itu bukan BUMN. Jadi bukan definisi mengikuti undang-undang BUMN. Jadi bukan bagian kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karenanya, dia tidak harus diaudit oleh BPK kecuali dalam hal-hal tertentu. Nah, di sini rame. Jadi dia tidak termasuk BUMN, tetapi masuk ranah keuangan negara. Kan keuangan negara itu lebih luas daripada BUMN kan. Ada soal APBN, ya toh. Ada soal macam-macam. Moneter itu juga termasuk keuangan negara, meskipun nanti ada undang-undang yang mengatur sendiri tentang Bank Indonesia. Tetapi dalam skema besar keuangan negara itu mengikat bahwa itu juga ranah keuangan negara. Nah, tadi anak cucu BUMN ini masuk keuangan negara, tapi bukan BUMN. Jadi untuk dia dapat diaudit dan sebagainya harus ada kasus-kasus yang cukup rame ya, dengan menimbulkan, harusnya memang yang paling mungkin meminta itu adalah DPR. Nah, contohnya dulu kasus Petral ya, ada beberapa contoh kasus anak dan cucu yang bisa diperiksa. Nah, ini mungkin kita tidak mendengar isu itu ya. Sekarang isunya holding, merger, restrukturisasi, menyatukan BUMN menjadi lebih kecil, tapi kita tidak banyak mendengar ide tentang mengurangi anak dan cucu ya, atau menyatukan anak dan cucu. Nah, begitu. Nah, kurang lebih untuk memahami kondisi kekinian yang tadi kita ungkapkan sebagian, itu kita bisa surut ke belakang. Pada awal kemerdekaan itu atau sebelum kemerdekaan bahkan sebetulnya ada satu BUMN besar di Indonesia, mungkin satu-satunya ya yang paling besar. Kita ingat ya, POC lah, itu kan BUMN, tapi BUMN miliknya pemerintah Belanda yang beroperasi di Indonesia. Jadi POC itu BUMN, bukan pemerintah Belanda. Nah, POC dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1602. Saya tidak tahu persis ya, belum pernah studi serius. Apakah dia di situ ada modal selain pemerintah Belanda. Nah, wilayah POC itu tidak hanya Indonesia, tapi yang kemudian nanti utama adalah apa yang menjadi wilayah negara Indonesia. Nah, pada awal kemerdekaan, POC sudah bangkrut ya, sebelum kita merdeka POC sudah bangkrut, sudah dilikuidasi diganti oleh Belanda. Tetapi kan ada datang beberapa perusahaan Belanda maupun perusahaan lainnya, perusahaan Inggris dan seterusnya, sebagiannya ada perusahaan minyak ya. Jadi Indonesia termasuk yang didatangi oleh perusahaan minyak multinasional yang awal. Jadi bahkan lebih dulu dari banyak wilayah Timur Tengah, tapi kemudian nanti ternyata di wilayah lain lebih banyak kandungannya. Tapi Indonesia termasuk yang awal, dulu Shell ya. Shell itu sekarang jadi apa itu lupa saya. Sudah nggak ada Shell ya, sudah merger ya. Nah, pada awal kemerdekaan sektor korporasi di Indonesia meskipun sudah ada itu belum besar dibandingkan dengan size perekonomian keseluruhan, kecuali tadi POC ya. Nah, rata-rata perseroan dimiliki asing yang kepemilikannya terpusat dan operasionalnya pun di lokasi-lokasi tertentu. Baik itu terkait dengan perkebunan, terkait dengan tadi sumber daya alam dan seterusnya, atau perbankan. Nah, pemerintah kemudian memperoleh beberapa perusahaan dari nasionalisasi perusahaan asing itu dan juga mendirikan cukup banyak perseroan baru yang berstatus BUMN sebenarnya, berstatus perusahaan negara. Dulu namanya bukan BUMN ya, perusahaan negara, perusahaan jawatan, dan seterusnya, perusahaan umum. Nah, pada saat Orde Lama, itu nasionalisasi yang semula berlangsung alamiah di era Orde Lama. Di slide berikutnya, Mbak Rahma, itu nasionalisasi besar-besaran itu muncul ketika pasca konferensi meja bundar ya. Kita semua tahu KMB itu meskipun di dalam pelajaran sejarah kita disebut milestone ya, kesepakatan, tapi itu ibaratnya berdarah-darah lah itu perundingannya, menimbulkan ketegangan yang makin meluas antara Indonesia dengan Belanda sebenarnya, karena salah satu isunya selain soal nasionalisasi ini, mungkin kalau kita menyegarkan kembali ketika kita diskusi tentang utang,
adalah Indonesia dinyatakan berutang oleh KMB itu kepada pemerintah Belanda. Jadi kita merdeka, tapi mewarisi utang pemerintah Belanda. Berapa ya? Sekitar 2,7 miliar dolar atau berapa saya lupa. Sekitar itu 2,4 atau 2,5 miliar dolar. Dan itu baru dilunasi zaman Soeharto nanti. Soeharto melunasi karena akan diberi utang. Jadi panjang ceritanya. Nah, pemerintah kemudian menasionalisasi beberapa perusahaan Belanda dalam bidang infrastruktur kita. KLM jadi Garuda. Jadi Garuda KLM ya dulu ya. Ada apa itu? Jawatan kereta api. Lalu ada bank, Java Bank menjadi Bank Indonesia. Bank Nasional Indonesia itu juga nasionalisasi ya. Lalu perusahaan-perusahaan penambangan timah, pembangkit listrik, ada beberapa pembangkit listrik dinasionalisasi pada tahun 1953. Nah, kemudian juga ada sektor telekomunikasi itu seperti Jawatan Pos, jadi Perjan kan dia jadi perusahaan jawatan. Nanti yang jadi PN Pos dan Giro, lalu sekarang masih ada ya itu ya. Nah, perusahaan telekomunikasi dan seterusnya. Intinya di era Orde Lama dan nanti bersambung sampai awal Orde Baru itu nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing itu menjadi sumber utama berdirinya beberapa perusahaan negara. Dulu belum disebut BUMN, ya. Ada yang jawatan, ada yang perusahaan umum. Tapi itu kita kenal nanti di secara analisis kita sebut sebagai BUMN, ya perusahaan negara. Nah, di era Orde Baru itu mewarisi banyak sudah BUMN yang meskipun tadi BUMN-nya ada yang sakit, setengah sakit, nah, tetapi banyak sekali 644 perusahaan milik negara, jadi sudah di tahun 68. Nah, sehingga pemerintah Orde Baru mencoba menertibkannya dan disebut berbentuk badan usaha negara. Lalu ada 3, jadi ada definisi sudah jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan terbatas. Jadi sejak tahun 69 dikenal begitu. Nah, kalau ada yang bertanya dari sekian banyak menasionalisasi dijual, tidak, kebanyakan waktu itu bukan dijual tetapi di-merger, diakuisisi atau ditutup karena bangkrut. Jadi yang jelas tercatat banyak, ada yang setengah operasi, ada yang tidak beroperasi. Di sini nanti kita sebetulnya kalau studi serius, saya sih tidak sempat ya, atau tidak, memang belum berminat, tapi sempat baca-baca catatan awal dari kawan-kawan saya yang studi, bisa jadi banyak sekali aset negara dalam konteks ini yang tercecer di tahun-tahun 60-an, 70-an yang kemudian menjadi milik pribadi, milik keluarga dari yang dulu jadi pengelolanya, karena catatannya tidak jelas kan. Nah, dicoba ditertibkan pun kan tidak bisa semuanya. Nah, 69 dicoba ditertibkan itu antara lain dari 644 itu yang memang sudah tidak beroperasi sekalian di likuidasi, lalu ada yang di merger, ada yang jadiin satu lah begitu. Nah, secara peraturan disebut perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan terbatas PT ya. Nah, yang persero inilah yang dikasih judul persero itu umumnya laba oriented. Semula begitu konsepnya. Yang jawatan seperti kereta api sebelum jadi PT, itu jawatan kereta api, pos sebelum jadi PT semua ya, itu tadi fungsi di depan tadi memberikan layanan umum, memberikan kemanfaatan, dan macam-macam. Ya toh? Perintis, karena ada beberapa yang tidak mungkin swasta masuk, atau belum mau swasta masuk karena masih merugi, itu rintisan-rintisan seperti itu dimasukin perusahaan negara yang biasanya berbentuk jawatan, perusahaan umum, atau bagaimana. Nah, sedangkan PT itu mestinya lebih profit oriented. Semula konsepnya begitu. Nah, tahun 1993 itu ada 71 persero. Ya, sudah mulailah. Nah, nanti pelan-pelan beberapa perum, jawatan berubah menjadi PT. Di masa Orde Baru inilah juga BUMN memperoleh era keemasannya. Jadi dia banyak memiliki hak monopoli, lalu juga sebagian BUMN itu mendapatkan subsidi yang antara lain sifatnya adalah PSO ya. PSO itu jadi misalnya dia
kereta api jualan tiket itu ada subsidi per tiketnya. PLN juga dulu kapal, kemudian juga perusahaan-perusahaan penerbang perintis. Begitu juga dengan beberapa produksi-produksi lainnya, terutama barangnya. Padahal di masa Orde Baru pun itu BUMN sering memproduksi dengan biaya yang relatif lebih tinggi, sehingga efisiensi BUMN berkurang. Dan ini kemudian juga terdorong atau terkondisikan oleh di era-era pertengahan Orde Baru itu kan penerimaan negara melesat akibat boom minyak ya, sehingga pemerintah banyak duit lah. Pemerintah banyak duit, APBN banyak duit, meskipun lalu ketika banyak duit, itu ini juga saya ingat ya, bukannya kita berhenti ngutang, banyak duit kita malah ngutang juga karena para rentenir internasional itu jadi nawari, dan ini mumpung ada banyak penerimaan, bisa mentransformasi ekonomi, ngutang aja buat proyek-proyek macam-macam, baik itu proyek sosial, layanan publik, maupun yang bersifat nanti akan meningkatkan pendapatan di kemudian hari. Jadi utang produktif itu sudah lama ya. Bahkan di era Orde Baru ini lebih realistis sebenarnya utang produktif, karena pada saat itu sudah sedang kaya tanda petik ya, bukan kaya dalam arti ini, tetapi sebetulnya kalau mau bisa surplus, tapi APBN itu bisa surplus. Kalaupun defisit tidak besar, bisa surplus yang jelas. Tetapi pada saat itu justru utang dibanjiri utang. Nah, kalau beda dengan sekarang, kita sudah defisit, ini tetapi kita pengen tetap investasi dan lain sebagainya, seperti era Orde Baru. Jadi double tekanan kan. Nah, itu kembali ke persoalan BUMN, wajar ya, bukan wajar sih, sebetulnya tetap nggak wajar. Jadi perhatian kepada inefisiensi dan kerugian-kerugian BUMN jadi kurang. Nah, di belakang hari ini kan ya, kalau udah negaranya sendiri fiskalnya berat, pasti BUMN juga disoroti. Nanti kita di sesi berikut belajar tentang beberapa keuangan BUMN. Nah, buruknya efisiensi BUMN di penghujung Orde Baru, jadi belum jatuh ya di tahun 90-an awal, itu mendorong ide privatisasi. Nah, jadi mulai ide privatisasi jual BUMN ini sebelumnya nggak dikenal dulu. Sebelumnya merger apa ya, jarang lah dijual. Nah, ide privatisasi itu di penghujung Orde Baru, di 10-an tahun terakhir, 5-7 tahun terakhir Orde Baru. Itu privatisasi. Karena APBN sudah mulai kesulitan, minyak sudah mulai berkurang, sementara beban utang sudah mulai bertambah. Utang-utang yang diambil dari 70 tahun 80 sampai akhir 80-an sudah mulai menjadi beban. Lalu ada pikiran ide privatisasi, karena beberapa BUMN justru merugi, bukannya menyetor, tetapi harus ditambahi terus modalnya. Tapi begitu. Nah, lalu terjadilah reformasi. Nah, diangkatlah Menteri BUMN yang pertama, Tanri Abeng ya. Tanri Abeng ini dahulu dikenal sebagai salah satu manajer ya, dianggap sukses, manajer berbintang ya. Apapun lah, yang penting dia manajer gitu. Jadi agak sedikit kontroversial juga, tapi dianggap dia ngerti perusahaan, ngerti macam-macam. Nah, memang wacana yang dikedepankan menggebrak ya, dan sebetulnya ini menarik juga untuk kita pelajari lagi dulu ide Tanri Abeng, karena sekarang ini menurut saya ide yang dulu diomongin Tanri Abeng yang sekarang ini muncul lagi gitu loh, oleh Erick Thohir. Apa memang karena mereka sama-sama pengusaha, saya tidak tahu kan analisisnya. Kalau saya pembelajar ekonomi nggak bisa ke situ. Buat yang belajar psikologi bisnis silakan. Nah, gagasannya Tanri Abeng ada restrukturisasi. Jadi peningkatan posisi kompetitif. Jadi dia lebih melihat BUMN ini memang perusahaan dan lebih fokus kepada BUMN yang mengarah kepada berkinerja korporasi. Sini tentu kita bisa mendebat aspek layanan umumnya di mana. Itu waktu itu juga begitu keluarnya. Nah, sehingga dia memang restrukturisasi, privatisasi, ya toh, lalu privatisasi. Dia juga tetap ada privatisasi, tetapi konteksnya si Tanri Abeng itu tidak dijual full. Ya, ide terbuka itu sudah ada, sehingga di beberapa BUMN modal masyarakat masuk. Sebelumnya enggak loh ya. Nah, nanti kan secara praktek dilaksanakan sebenarnya ketika banyak persero terbuka lalu jual saham kan, semua bank BUMN kan TBK.
semua memiliki saham di luar pemerintah. Rata-rata kan hanya 52, 55, mungkin BRI yang hampir 60. Nah, waktu itu Tanri Abeng dari 150-an lebih BUMN itu akan dijadikan 10-12 holding waktu itu ya. Lalu dia bilang akan Fortune 500 ya, dia sudah kayak begitulah. Sudah ada juga Blue Book, tapi Blue Book-nya tidak tersebar luas ya, bahwa itu nanti akan tersektor secara rinci. Kita masih belum tahu persis. Nah, hasilnya plus minus dari laporan itu, sebagian ide-ide beliau mungkin disandur oleh menteri-menteri setelahnya, sebagian hanya menjadi wacana para pengamat. Dan kayaknya Erick Thohir ini, menurut saya, sepintas dari wacana publiknya, itu malah agak mirip dengan Tanri Abeng. Itu kira-kira. Tapi kondisinya kan beda. Sebenarnya di era Tanri Abeng ini masih mungkin ya, serugi-ruginya BUMN, fiskalnya juga belum berat-berat amat. Selain soal Tanri Abeng, kita kemudian selanjutnya punya beberapa catatan terhadap peristiwa penting di Kementerian BUMN ya, untuk menjadi landasan umum kita untuk memahami kondisi nanti yang kita akan bicarakan beberapa sesi. Nah itu setelah pemilu itu ada Laksamana Soekardi. Soekardi sempat dijeda dari Roji, lalu jadi dirjen lagi, jadi tidak kementerian. Kembali jadi kementerian daerah Megawati. Nah, Laksamana ini yang dikenal privatisasi ya, yang sampai sekarang banyak juga yang mengingat-ingat bahwa itulah era penjualan BUMN yang paling banyak, daerah Laksamana yang setelah dia masuk lagi itu ya. Nah, lalu adik Pak SBY itu ada Sugiharto, ada Sofian Jalil, ada Mustafa Abu Bakar, ada Dahlan Iskan. Nah, sekarang ada Rini Sumarno, ada Erick Thohir. Nah, yang penting yang di peristiwa ini menurut saya salah satu yang cukup baik itu adalah sejak tahun 2005 itu ada data basis BUMN. Sekalipun tadi di webnya dihapus ya, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda googling bisa, ada yang sudah mengunggah juga. Dan kalau lebih rajin bisa lihat di laporan keuangan pemerintah pusat tiap tahun disambung. Saya sudah sering mencoba itu. Sehingga sudah ada data BUMN yang, nah kalau Anda mau tanya sebelum 2005 itu nggak susah, data konsolidasinya keringatan lah, kalau mau studi harus cukup banyak effort yang dilakukan. Nah, jadi sejak 2005 itu relatif ada laporan tentang keuangan masing-masing BUMN dan ada konsolidasinya, jadi tentang aset, macam-macam asetnya, ekuitas, macam-macam ekuitasnya, sebelumnya liabilitasnya juga, lalu bisa dibuat rasio-rasio secara konsolidasi maupun rasio-rasio secara cluster ya, secara pengelompokan, bisa juga rasio pada masing-masing BUMN. Kalau sekarang untuk BUMN yang TBK yang terbuka tadi berapa, sekitar 14 TBK itu ya wajib karena dia harus lapor di mana Bursa Efek Indonesia, sehingga dia harus upload. Enggak, tapi yang enggak TBK Anda masuk saja ke webnya. Belum tentu dia taruh. Sekarang aja belum tentu ada laporan yang 2020, jangan berharap yang 2021. Dan di kementerian sendiri begitu. Anda cek saja berapa aset dan berapa utang. Nah, sehari-hari ini mulai lagi diupload oleh Kementerian BUMN. Tapi ya tadi, publikasi terakhir, publikasi triwulan 3 2021 yang lama nggak ada, hilang. Jadi kalau ada langsung download, simpen. Jangan mengandalkan yang tertera di webnya saja. Itu ya kurang lebih. Nah, sebagai penutup sesi ini, saya ingin mengulangi sedikit dari uraian itu. Sebetulnya BUMN ini dari penjelasan status hukum dan sebagainya itu sebetulnya dimaksudkan secara konseptual perpaduan antara instansi pemerintah dan swasta. Di satu sisi dia masih terkait negara, baik itu dalam konteks kekayaan negara yang dipisahkan maupun dalam konteks operator negara untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain dia diberi keluasan ya, sebagian keluasan untuk berdinamika sebagai perusahaan terbuka, perusahaan terbatas, bahkan sebagiannya terbuka. Di kaedah-kaedah PT dia harus lakukan, di CG dia harus terapkan, di audit dia harus bersedia atau mengumumkannya kepada publik. Sekalipun dalam pelaksanaannya mestinya atas Undang-Undang Informasi Publik mereka harusnya mengupload semua ya, tapi tidak semua mengunggah ke webnya.
webnya saja kadang-kadang nggak bisa diakses baik ya. Nah, dikotomi keuangan publik dan keuangan privat ini sebetulnya masih banyak ruang-ruang perdebatannya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keuangan negara nanti silakan dicek ya, itu masih banyak perdebatan. Jadi ada juga masih yang berpendapat BUMN ini bukan ranah keuangan negara, kan unik kan. Nah, tapi saya kira yang sudah kuat pendapatnya ini keuangan negara karena di state di undang-undang. Nah, kita nggak tahu nih Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 keuangan negara ini sedang dibicarakan. Ada konsep draftnya, bisa saja BUMN bukan keuangan negara, nanti lihat aja. Itu ya, tetapi saya kasih garis merah bawah itu, bahwa konsepnya begitu, jadi agar layanan publik itu prima, agar sebagian BUMN memperoleh laba, yang labanya kemudian dibagi kepada negara, lalu negara dengan duit itu bisa melakukan banyak hal. Nah, jadi itu berarti kan dia dari satu sisi kira-kira adalah negara, di sisi lain dia punya keluasan, punya efisiensi dan sebagainya sebagai swasta. Tapi faktanya bertahun-tahun itu malah banyak BUMN yang justru berkembang terbalik, bukan birokrasi bernuansa swasta, tetapi swasta yang birokratis, ya kan, jadi lebih buruk daripada swasta dan lebih buruk daripada birokrasi. Nah, walau bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.